Sebelumnya, Sulawesi Tengah merupakan wilayah keresidenan di bawah pemerintahan Sulawesi Utara Tengah. Provinsi yang beribu kota di Palu ini terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 1964. Penduduk asli Sulawesi Tengah merupakan percampuran antara bangsa Wedoid dan Negroid. Penduduk asli ini kemudian berkembang menjadi suku baru menyusul datangnya bangsa Proto Melayu tahun 3000 sebelum Masehi dan Deutero Melayu tahun 300 sebelum Masehi. Keberadaan para penghuni pertama Sulawesi Tengah diketahui dari peninggalan sejarah berupa peralatan dari kebudayaan Donsong atau perunggu dari zaman Megalitikum. Dikutip dari berbagai sumber, terdapat 11 kerajaan di Sulawesi Tengah pada abad ke-13, yaitu Kerajaan Banawa, Kerajaan Banggai, Kerajaan Bungku, Kerajaan Buol, Kerajaan Mori, Kerajaan Palu, Kerajaan Parigi, Kerajaan Toli-Toli, Kerajaan Pamona, Kerajaan Poso, dan Kerajaan Tawaili. Kala itu, Sulawesi Tengah masih belum dimasuki agama Samawi dan penduduknya sebagian besar masih pagan, penganut animisme, dan memeluk agama suku. Pengaruh Islam ke kerajaan-kerajaan di Sulawesi Tengah mulai terasa pada abad ke-16. Penyebaran Islam di Sulawesi Tengah ini merupakan hasil dari ekspansi kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Pengaruh yang mula-mula datang adalah dari Kerajaan Bone dan Kerajaan Wajo. Pengaruh Sulawesi Selatan begitu kuat terhadap kerajaan-kerajaan di Sulawesi Tengah, bahkan sampai pada tatanan pemerintahan. Struktur pemerintahan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Tengah akhirnya terbagi dua, yaitu Pitunggota dan Patanggota. Pitunggota adalah suatu lembaga legislatif yang terdiri dari 7 anggota dan diketuai seorang baligau. Struktur pemerintahan ini mengikuti susunan pemerintahan ala Bone dan terdapat di Kerajaan Banawa dan Kerajaan Sigi. Struktur lainnya yaitu Patanggota merupakan pemerintahan ala Wajo dan dianut Kerajaan Palu dan Kerajaan Tawaili. Patanggota Tawaili terdiri dari Mupabomba, Lambara, Empanau, dan Baia. Pengaruh lainnya adalah datang dari Mandar. Kerajaan-kerajaan di Teluk Tomini adalah cikal bakalnya berasal dari Mandar. Pengaruh Mandar lainnya adalah dengan dipakainya istilah raja. Sebelum pengaruh ini masuk, di Teluk Tomini hanya dikenal gelar Olongian atau tuan-tuan tanah yang secara otonom menguasai wilayahnya masing-masing. Selain pengaruh Mandar, kerajaan-kerajaan di Teluk Tomini juga dipengaruhi Gorontalo dan Ternate. Hal ini terlihat dalam struktur pemerintahannya yang sedikit banyak mengikuti struktur pemerintahan di Gorontalo dan Ternate tersebut. Struktur pemerintahan tersebut terdiri dari Olongian atau Kepala Negara, Jogugu atau Perdana Menteri, Kapitan Laut atau Menteri Pertahanan, Walapulu, Menteri Keuangan, Ukum, Menteri Perhubungan, dan Madinu, Menteri Penerangan. Dengan meluasnya pengaruh Sulawesi Selatan, menyebar pula agama Islam. Daerah-daerah yang diwarnai Islam pertama kali adalah daerah pesisir. Pada pertengahan abad ke-16, Kerajaan Bol dan Luwuk telah menerima ajaran Islam. Sejak tahun 1540, Bol telah membentuk kesultanan dan dipimpin seorang sultan bernama Yato Muhammad Tahir. Mulai abad ke-17, wilayah Sulawesi Tengah mulai masuk dalam kekuasaan kolonial Belanda. Dengan dalih untuk mengamankan armada kapalnya dari serangan bajak laut, VOC membangun benteng di Parigi dan Lambunu. Pada abad ke-18, VOC meningkatkan tekanannya pada raja-raja di Sulawesi Tengah. Mereka memanggil raja-raja Sulawesi Tengah untuk datang ke Manado dan Gorontalo untuk mengucapkan sumpah setia kepada VOC. Dengan begitu, VOC berarti telah menguasai kerajaan-kerajaan di Sulawesi Tengah tersebut. Permulaan abad ke-20, dengan diikat suatu perjanjian bernama Langkontrak dan Korte Verklaring, Belanda telah sepenuhnya menguasai Sulawesi Tengah.
Terhadap kerajaan yang membangkang, Belanda menumpasnya dengan kekerasan senjata. Pada permulaan abad ke-20 pula, mulai muncul perlawanan terhadap kolonial Belanda. Selain pergerakan lokal, masuk pula pergerakan yang berpusat di Jawa. Organisasi yang pertama mendirikan cabang di Sulawesi Tengah adalah Syarikat Islam atau SI, didirikan di Bol Toli-Toli tahun 1916. Organisasi lainnya yang berkembang di wilayah ini adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI yang cabangnya didirikan di Bol tahun 1928. Organisasi lainnya yang membuka cabang di Sulawesi Tengah adalah Muhammadiyah dan PSII. Perlawanan rakyat mencapai puncaknya tanggal 25 Januari 1942. Para pejuang yang dipimpin Ide Awui menangkap para tokoh kolonial seperti Controller Toli-Toli, De Hoof, Bestur Asisten Residen, Matata Daeng Masese, dan Controller Buol, De Vries. Dengan tertangkapnya tokoh-tokoh kolonial itu, praktis kekuasaan Belanda telah diakhiri. Tanggal 1 Februari 1942, Sang Merah Putih telah dikibarkan untuk pertama kalinya di angkasa Toli-Toli. Namun keadaan ini tidak berlangsung lama karena seminggu kemudian pasukan Belanda kembali datang dan melakukan gempuran. Meskipun telah melakukan gempuran, Belanda tidak sempat berkuasa kembali di Sulawesi Tengah karena pada waktu itu Jepang mendarat di wilayah itu, tepatnya di Luwu, 15 Mei 1942. Dalam waktu yang singkat, Jepang berhasil menguasai wilayah Sulawesi Tengah. Di era Jepang, kehidupan rakyat semakin tertekan dan sengsara. Seluruh kegiatan rakyat hanya ditujukan untuk mendukung peperangan Jepang. Keadaan ini berlangsung sampai Jepang menyerah kepada sekutu dan disusul dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada awal kemerdekaan, Sulawesi Tengah merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi. Pasca kemerdekaan, ronrongan terus datang dari Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Belanda menerapkan politik pecah belah, di mana Indonesia dijadikan negara serikat. Namun akhirnya bangsa Indonesia dapat melewati ronrongan itu, dan pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Sejak saat itu, Sulawesi kembali menjadi salah satu provinsi di Republik Indonesia dan berlangsung hingga terjadi pemekaran tahun 1960.